Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini saya ingin merangkum kisah tentang seseorang yang terbangun dari tidur panjangnya atau dari koma akibat sebuah kecelakaan atau benturan keras di kepalanya, sehingga menyebabkan dia menjadi jenius atau memiliki kemampuan baru yang tidak pernah ia miliki atau tidak pernah ia minati sebelum ia tertidur atau koma itu guys. Sebuah film atau sebuah drama, hal ini mungkin lazim terjadi, tapi apakah dalam kehidupan nyata hal ini bisa terjadi? Dan apakah ada kisah-kisah yang seperti ini? Dan kali ini saya ingin ingin menceritakan 5 sebuah kisah yang kurang lebih sama dengan yang sering kita lihat di dalam film. Kisah pertama datang dari Malaysia, terjadi pada tahun 2012 yang lalu, di mana pada saat itu seorang bernama Nur Aini Ismail yang sedang berkendara sepeda motor dengan saudara lelakinya yang bernama Nahas. Tiba-tiba dia menabrak sebuah truk atau lori. Dan itu menyebabkan Nur Aini Ismail mengalami cedera parah sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Dan selama 11 jam dia tak sadarkan diri karena ada gumpalan darah di otaknya. Setelah masa pemulihan dan gumpalan otaknya telah berhasil dikeluarkan, awalnya dia agak kesulitan dalam berbicara guys. Namun seiringnya waktu, dia akhirnya dapat berbicara, namun dia mengeluarkan sesuatu bahasa yang tidak bisa dimengerti. Terakhir diketahui bahwa bahasa itu adalah gabungan dari 4 bahasa, yaitu Jepang, Korea, Cina, dan Indonesia. Selain kemampuan baru itu, Nur Aini Ismail juga memiliki selera makan yang berbeda guys. Pada awalnya dahulu, dia sangat menyukai kecap, pudu, dan petai. Namun setelah kejadian itu, dia memiliki selera makan yang baru. Dia lebih suka pada ikan dan minum susu kedelai. Berita tentang Nur Aini ini tidak semua orang percaya, tapi ada juga orang-orang yang tidak percaya dengan kemampuan Nur Aini dalam berbicara 4 bahasa tadi itu guys. Oh. No. Oh. Kisah kedua datang dari Amerika Serikat, tepatnya di kota New York. Seseorang bernama Tony Sisoria yang saat itu sedang menggunakan telepon umum. Dan ketika dia selesai menggunakan telepon umum, tiba-tiba petir menyambar tidak jauh dari tempat ia berdiri. Pada saat itu seketika jantung dia berhenti. Namun beruntung dia diselamatkan oleh seorang perawat dan berhasil mengembalikan detak jantung si Tony Sisoria ini. Akibat sambaran petir itu, wajah dan kaki kiri Tony Sisoria mengalami luka bakar. Setelah melalui masa penyembuhan, si Tony ini memiliki kegemaran baru. Jadi seolah-olah di otaknya itu, di kepalanya itu ada suara-suara dentingan piano, dan itu membuat dia akhirnya belajar piano. Dan entah bagaimana komposisi musik muncul di kepala dia guys. Itu datang dari mana gitu. Dan setelah kejadian itu, dia lebih banyak menghabiskan waktu di depan piano dia. Dan dia akhirnya menjadi seorang komposer, di mana pada tahun 2007 dia akhirnya mengeluarkan debut komposisi piano dia guys. Kisah ketiga datang dari negeri pizza atau Italiano, seseorang bernama Franco Magnani. Nah, si Franco Magnani ini memiliki kemampuan mengingat sesuatu dengan sangat detail, guys. Jadi ketika dia melihat sesuatu, dia mampu menggambar dengan sangat detail dan sangat mirip sekali. Kemampuan ini ia dapatkan ketika ia pernah mengalami sakit demam parah dan diketahui terjangkit infeksi otak. Dan setelah ia bisa melewati semua itu, akhirnya kemampuan baru itu ia dapatkan guys. Keren, ini keren banget guys.
Kisah keempat terjadi pada seseorang yang bernama Ivan Taslimson. Pada suatu hari ia mengalami sebuah kecelakaan dan mengalami benturan keras di kepalanya sehingga ia mengalami cedera parah yang menyebabkan ia muntah-muntah dan tak sadarkan diri sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Dan ketika ia sembuh dari sakit, ia menyadari bahwa ia memiliki kemampuan yang berlipat ganda, guys. Dia memiliki daya ingat, kognitif, dan analisa yang super, guys. Change? Yeah. Big change. Bahkan dia dapat lulus dari universitas dalam jangka waktu 3 tahun, 3 jurusan sekaligus. Wow. Dia mendirikan sebuah perusahaan di usia 19 tahun dan dia juga menjalani riset tingkat tinggi dengan profesor di Harvard. Wow. Ia bisa disebut juga kini seorang seniman, penemu, desainer, ilmuwan, koki masak, snowboarder, pengusaha, dan banyak lagi kemampuan dia, guys. Wow, ini paling super ini. Ini persis seperti di film-film, guys. Ya, itu 4 kisah yang keempat orang ini mengalami perubahan ketika ia tertidur panjang, ketika ia mengalami sesuatu benturan di otaknya. Bagaimana, guys? Jika kalian berada di posisi mereka, kira-kira kemampuan apa yang ingin kalian miliki? Yang kemampuan untuk memiliki bahasa baru? Menurut Mbak gimana, Mbak? Memiliki daya ingat yang berlipat ganda, atau kalian ingin memiliki tubuh yang baru mungkin? Pribadi yang baru mungkin? Tapi apapun konsekuensinya sangatlah berat karena kalian juga harus mengalami benturan atau kecelakaan terlebih dahulu pada otak kalian. Dan terima kasih. Resikonya sangat besar. Beberapa orang mungkin mengalami cacat permanen, beberapa orang mungkin meninggal di tempat, dan beruntung bagi mereka yang masih selamat gitu, guys, ya. Karena di dalam kepala sendiri banyak syaraf-syaraf yang sangat penting sekali, yang sangat sensitif sekali untuk terkena benturan. Dan semoga kita dijauhi dari kejadian itu. Semoga kita sehat selalu sampai tua nanti, guys, ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu mungkin, guys, kisah kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.